Membuat uang bekerja untuk kamu, atau dengan kata lain memiliki passive income adalah hal yang sangat efektif untuk kamu miliki untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Itu karena passive income bekerja secara otomatis, di mana walaupun kamu sedang tertidur sekalipun, uang yang kamu miliki tetap bertambah, karena uang sendirilah yang bekerja untuk kamu secara otomatis. Dan rasanya pasti sangat menyenangkan saat kamu tidak perlu bersusah payah untuk bekerja terlalu keras, hanya agar kamu memiliki uang lebih banyak daripada sebelumnya. Itulah pentingnya memiliki passive income. Karena saat kamu sudah mendapatkan penghasilan secara otomatis tanpa kamu harus bekerja terlalu giat, atau hanya saat kamu tidur-tiduran, kamu bisa fokus untuk mengerjakan pekerjaan utama kamu, atau yang disebut sebagai active income. Maka dari itu, di sini saya akan menjabarkan beberapa cara yang bisa kamu terapkan agar uang yang kamu miliki bekerja untuk kamu secara otomatis. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 7 cara membuat uang bekerja untuk kamu dari beberapa penelitian yang sudah saya lakukan, yang tentu saja sudah saya sederhanakan agar kamu lebih paham dan bisa langsung menerapkan cara-cara yang saya sampaikan di sini. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cara membuat uang bekerja untuk kamu yang pertama, yaitu adalah dengan berinvestasi di bidang saham. Saham adalah cara yang paling efektif untuk bisa membuat uang bekerja untuk kamu secara otomatis. Itu karena saat kamu membeli saham sebuah perusahaan yang kamu beli sahamnya tersebut akan terus bekerja untuk mendapatkan uang secara mandiri. Dan jika kamu memiliki saham dalam perusahaan tersebut, kamu berpeluang untuk mendapatkan penghasilan juga dari keuntungan yang didapatkan dari perusahaan yang kamu miliki sahamnya tadi. Keuntungan yang kamu dapatkan dari saham ini atau dari saham perusahaan yang kamu miliki ini disebut sebagai dividen, di mana dividen berarti kamu mendapatkan persentase keuntungan dari jumlah saham yang kamu miliki dari perusahaan yang kamu beli sahamnya sebelumnya. Dengan kata lain, perusahaan yang kamu miliki sahamnya ini akan tetap bekerja dan menghasilkan uang bagi kamu jika kamu memiliki saham di perusahaan tersebut, yang mana akan membuat kamu tetap mendapatkan uang walaupun kamu sedang tertidur sekalipun. Dan sebagai informasi tambahan bagi kamu, ada 2 jenis pemasukan yang bisa kamu dapatkan dari saham, yaitu seperti tadi, dividen, di mana keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan yang sahamnya kamu miliki. Yang kedua disebut sebagai capital gain, yang mana capital gain ini adalah keuntungan yang kamu dapatkan setelah kamu menjual saham yang kamu beli sebelumnya. Misalnya kamu kemarin membeli saham seharga Rp2.000 dan besoknya kamu menjualnya seharga Rp5.000, dan itulah disebut sebagai capital gain. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih itu saham? Tapi sayangnya di sini saya tidak akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan itu di video yang lainnya, karena saya takut video ini akan jadi kepanjangan. Intinya, saham adalah cara yang bisa kamu terapkan jika kamu ingin mendapatkan penghasilan secara otomatis walaupun kamu sedang tertidur. Dengan kata lain, uang yang akan bekerja untuk diri kamu. Kemudian cara membuat uang bekerja untuk kamu yang kedua adalah melalui reksadana. Jadi apa itu reksadana? Jadi reksadana adalah sebuah proses investasi bagi kamu yang tidak memiliki waktu untuk membaca bursa efek setiap hari, dan bagi kamu yang ingin berinvestasi dalam jumlah yang sedikit. Jadi jenis investasi reksadana ini bekerja seperti sebuah lembaga, di mana lembaga tersebut menyediakan orang-orang yang paham tentang investasi yang akan membantu kamu untuk mengelola keuangan kamu pada jenis investasi yang kamu pilih sebelumnya. Jadi, uang hasil investasi kamu yang kamu serahkan pada satu lembaga reksadana akan dikumpulkan bersama semua orang yang berinvestasi pada tempat yang sama. Itulah gambaran sederhana dari reksadana. Yang dengan kata lain, reksadana juga akan membuat kamu menghasilkan uang walaupun kamu sedang tertidur, atau membuat uang
bekerja untuk kamu. Jadi ada banyak sekali jenis investasi yang bisa kamu pilih dalam bidang reksadana ini. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana obligasi, ada reksadana saham, ada juga reksadana penghasilan tetap. Intinya reksadana adalah sebuah sistem investasi yang diperuntukkan bagi kamu yang tidak ingin repot tentang investasi kamu, dan bagi kamu yang belum terlalu paham secara mendetail dan mendalam terkait investasi, entah itu dalam saham dan obligasi secara mendalam. Maka dari itu, bagi kamu yang ingin membuat uang bekerja untuk kamu dengan cara yang cukup sederhana, belajarlah reksadana. Karena reksadana tidak perlu dimulai dengan uang yang berjuta-juta. Cukup kamu memiliki 100.000, kamu sudah bisa berinvestasi pada bidang apapun yang kamu inginkan di reksadana. Kemudian cara membuat uang bekerja untuk kamu yang ketiga adalah dengan properti. Investasi properti ini juga akan sangat menguntungkan dan bisa membuat kamu lebih slow dalam hidup. Karena saat kamu tertidur sekalipun, uang akan tetap mengalir ke dalam dompet kamu. Caranya cukup sederhana, di mana kamu hanya perlu menyewakan properti-properti yang kamu miliki, entah itu berupa tanah, bangunan, gedung perkantoran, toko, kos-kosan, apartemen, dan sebagainya. Dengan begitu, walaupun kamu sudah tidak mengurus tempat-tempat yang kamu sewakan tadi atau properti yang kamu sewakan tadi, orang yang menyewa properti tersebut pasti akan merawatnya untuk kamu. Dan selain merawatnya, mereka juga akan tetap memberikan kamu uang setiap bulannya, tergantung berapa besar sewaan yang kamu tetapkan terhadap properti yang kamu miliki tersebut. Kemudian, cara membuat uang bekerja untuk kamu yang keempat adalah dengan investasi di bidang obligasi. Sayangnya saya harus mengatakan, bagi kamu yang ingin menghindari riba, sebaiknya kamu menghindari berinvestasi dalam bidang obligasi ini. Itu karena cara kerjanya adalah dengan memberikan hutang kepada perusahaan-perusahaan yang sedang membangun bisnis, yang mana hutang yang kamu berikan kepada perusahaan tersebut memiliki bunga, dan kamu akan untung dan mendapatkan uang walaupun kamu sedang tertidur dari bunga yang kamu hasilkan, yang dibayarkan oleh orang yang meminjam uang kamu. Inilah sistem obligasi, di mana ya bagi kita yang beragama Islam sebaiknya kita hindari. Dan bagi kamu yang beragama selain Islam, sebaiknya kamu mencoba cara ini, karena kamu akan sangat cepat mendapatkan uang walaupun kamu tidak bekerja sekalipun. Kemudian cara membuat uang bekerja untuk kamu yang kelima adalah dengan usaha dan bisnis. Jadi kita langsung saja ke caranya, di mana kamu hanya perlu menyewa sebuah toko. Kemudian toko tersebut kamu isi dengan barang-barang yang kamu rasa bisa laku untuk kamu jual pada ekosistem toko yang kamu sewa tadi. Kemudian pekerjakanlah 1 atau 2 orang untuk mengurus toko kamu setiap harinya. Dan yang harus kamu lakukan hanya mengevaluasi dan menghitung uang sambil tiduran. Ini akan sangat efektif bagi kamu untuk membuat uang bekerja untuk kamu secara otomatis. Cara ini juga akan membuat kamu meningkatkan pemahaman keuangan kamu terkait bagaimana berbisnis yang baik dan benar, apa-apa saja kekurangan yang kamu hadapi dalam bisnis kamu, kemudian bagaimana kamu mengelola uang semaksimal mungkin setiap bulannya, agar keuntungan yang kamu dapatkan dari bisnis yang kamu kelola semakin meningkat, bukannya habis hanya untuk membayar karyawan karena sepi pembeli. Kemudian cara membuat uang bekerja untuk kamu yang keenam adalah dari pendapatan pasif dari royalti. Karya-karya seni seperti musik dan tulisan sebenarnya akan memberikan kamu pendapatan tambahan walaupun kamu tidak bekerja sekalipun, yaitu bersumber dari royalti yang kamu dapatkan terkait penggunaan musik atau lagu yang kamu ciptakan secara pribadi. Misalnya kamu membuat sebuah lagu.
Dan lagu tersebut dinyanyikan di kafe-kafe karena banyak orang yang suka mendengarkan lagu yang kamu miliki ini. Jadi, kamu akan tetap mendapatkan uang dari lagu yang kamu ciptakan tersebut kalau dinyanyikan oleh orang lain. Belum lagi kamu juga akan mendapatkan royalti dari proses pembelian kaset secara fisik maupun secara online. Dan semua itu akan membuat kamu mendapatkan untung dan penghasilan secara pasif. Begitupun saat kamu menulis sebuah buku, di mana saat buku tersebut diterbitkan oleh satu jasa penerbit, dan jasa penerbit tersebut menjual dan menyebarkan buku kamu di toko-toko buku, kamu akan tetap mendapatkan bagian dari setiap buku kamu yang terjual di setiap toko buku yang sudah menjadi tempat buku kamu dijual tadi. Kemudian cara membuat uang bekerja untuk kamu yang terakhir atau yang ketujuh adalah peer-to-peer lending. Jadi apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending adalah sebuah proses meminjamkan uang kepada individu atau usaha kecil dengan potensi pengembalian yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kamu misalnya meminjamkan uang kepada teman kamu atau sebuah perusahaan yang baru dibangun, dan kamu mematok bunga tertentu terkait jumlah uang yang kamu pinjamkan sebelumnya, dan kamu bisa mendapatkan keuntungan dari bunga tersebut. Tapi tentu saja cara ini adalah cara yang tidak sehat dan tidak baik di dalam ajaran Islam, karena ini termasuk riba. Maka dari itu, saya sarankan bagi kita yang beragama Islam untuk tidak menerapkan cara ini, karena ini bertentangan dari syariat Islam. Akan tetapi bagi kamu yang beragama non-muslim, sebaiknya kamu menerapkan cara ini. Karena cara ini akan membuat kamu mendapatkan uang lebih banyak, walaupun kamu sedang tidak bekerja. Karena beberapa orang memang membutuhkan uang dengan segera, terkait situasi-situasi yang mereka hadapi, sehingga mereka akan cenderung untuk meminjam uang kepada kamu. Tentu saja dengan bunga yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Dan ingat sekali lagi, ini bukan untuk kita yang beragama Islam. Tapi saya tetap menyampaikan perihal persoalan bagian ini karena saya rasa kita yang Islam sebaiknya paham bahwa kita harus menghindari cara-cara seperti ini. Kemudian, saya juga tidak menutup kemungkinan peluang bagi mereka, teman-teman kita yang beragama selain Islam. Jadi, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam video kali ini, karena memang video kali ini cukup berat dan membahas soal keagamaan bahkan. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari program diri kali ini, semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.